Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube saya, Yusnawiyandi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih dan kita cintai. Teman-teman, kita pada kesempatan hari ini kita akan ambil tema Fadlizon tidak paham undang-undang ormas. Mengapa? Mari kita ulas teman-teman. Silahkan komentar, tapi saksikan video hingga akhir supaya tidak gagal dalam berkomentar ya. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berbagi, saling memberkati satu sama lain. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, kita ingatkan kembali ya, pada tanggal 30 Desember 2020 pemerintah telah membekukan ormas yang bernama FPI, Front Pembela Islam ya, melalui keputusan 3 menteri dan 3 pejabat tinggi ya. Nah inilah yang mendorong seorang anggota DPR RI ya, Fadlizon, yang suka mengkritiki pemerintah ini mengatakan begini: sebuah pelanggaran organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktek otoritarisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi. Tweet Fadlizon ya di Twitter pada 30 Desember yang lalu. Ya. Nah, benarkah pemerintah melanggar? Ya. Fadlizon ini kan anggota DPR RI. Ya, dia tahu tentang undang-undang keormasan ya, yang disahkan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah, dan Fadlizon ada di dalamnya sebagai anggota DPR RI ya. Di Undang-Undang Ormas menyatakan bahwa pencabutan status hukum ormas, saya ulang lagi ya, oleh menteri bukan pengadilan ya. Ini juga dikuatkan oleh pernyataan Teddy Kusnaidi, ini politisi PKPI ya, di Pikiran Rakyat hari ini 6 Januari 2021 melalui akun Twitternya @teddykusnaidi ya. Diteruskan kepada Pak Mahfud MD ya. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, kalau kita melihat seperti ini kita menjadi lucu lah ya, menjadi geli terhadap Fadlizon ini. Fadlizon harusnya paham tentang undang-undang keormasan ya, yang disahkan bersama dengan pemerintah DPR RI, dan pemerintah itu mengesahkan undang-undang keormasan bahwa pembubaran ormas dilakukan oleh menteri, bukan keputusan pengadilan ya. Harusnya kalau Fadlizon berkomentar semacam itu ya, berkomentar bahwa pemerintah otoriter, dia berarti tidak paham tentang undang-undang ormas ya. Fadlizon ngotot harusnya melalui pengadilan dan menyalahkan pemerintah. Pemerintah ikut perintah undang-undang disalahkan. Kalau pemerintah melanggar undang-undang disalahkan juga. Mau lu apa sih Zon ya, @Mahfud MD, kata Teddy Kusnaidi ya. Undang-undang ormas itu pun sudah disetujui oleh DPR. Fadlizon yang anggota DPR harusnya paham bahwa itu perintah undang-undang ya. Menurut undang-undang ormas ya, menjadi pengetahuan dasar bagi seorang anggota DPR sekelas Fadlizon ya. Maka aneh jika Fadlizon ini mempertanyakan ya, kenapa pemerintah dianggap otoriter semacam itu ya. Fadlizon harusnya nggak perlu terlalu banyak nyinyir lah ya. Kau anggota DPR RI yang sudah puluhan tahun ada di kursi DPR, bahkan telah pernah menjadi wakil ketua DPR RI, harusnya paham tentang undang-undang ormas ini ya. Jangan hanya menyinyir lah ya, kasihan rakyat menjadi bingung atas ucapan-ucapanmu ya. Ingat, di Undang-Undang Ormas mengatakan bahwa pembubaran ormas kewenangan dari menteri, bukan pengadilan ya. Supaya dipahami oleh teman-teman ya.
Dan FPI jika ingin mendirikan front pemersatu Islam silahkan, tapi daftarkan dulu ke Menkumham, bukan ya, ke Menteri Hukum dan HAM, bukan ke pengadilan, nanti salah lagi ya. Setelah itu daftarkan ke Depdagri kalau tingkat pusat, kalau ke tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota daftarkan ke Kesbangpol ya. Jadi bukan ke pengadilan, Fadlizon ya, supaya paham ya, teman-teman juga mengerti. Silahkan mendirikan ormas apapun, silahkan daftar ADART-nya ke Menkumham. Setelah itu kalau sudah di ACC ya, disetujui oleh Menkumham, daftarkan ke Depdagri ya, Dirjen Keormasan. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita bersama. Janganlah anggota DPR RI tidak paham tentang undang-undang ormas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.